Selamat pagi Srikan di STC. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan cara hitung laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 1 tahun. Pada video sebelumnya saya menjelaskan yang hanya 1 tahun atau 1 periode seperti tampilan berikut ini. Nah, ini yang pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya yang saya bahas ya. Ini yang 1 periode. Jadi teman-teman harapannya nanti bisa membedakan mana rumus yang 1 periode dengan yang beberapa periode atau beberapa tahun. Oke, kita tinggalkan yang rumus ini ya, karena saya harap kalian sudah mampu atau dapat mengerjakan dengan soal yang 1 periode. Oke, kita lanjut saja. Jika laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung pada periode yang lebih panjang, ya di sini lebih dari 1 tahun, harus menghitung tingkat pertumbuhan per tahun terlebih dahulu, lalu kemudian dirata-ratakan dengan rumus compounding factor. Rumus compounding factor adalah sebagai berikut. Nah, ini ya rumusnya, mohon dipahami ya. Tn kecil semua ya, sama dengan TO atau T kosong, ini artinya dasar ya, dalam kurung 1 ditambah R ya, pangkat N kurangi 1. Nah, keterangannya seperti ini. R itu adalah laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun, sedangkan N jumlah tahun dihitung mulai dengan sampai dengan. Oke ya. Sedangkan Tn sama dengan tahun terakhir periode. Berikutnya TO sama dengan tahun awal periode. Nah, terakhir ya, dalam kurung 1 ditambah R kecil pangkat N kurangi 1 itu artinya adalah atau mencerminkan compounding factor. Itu ya teman-teman. Mohon ini dipahami dengan baik. Oke, kita lanjut ke contoh soal. PDB pada awal tahun 2011 sebesar 9.566,5 miliar dan PDB tahun 2017 sebesar 6.753,4 miliar rupiah. Nah, berarti di sini jangka waktunya adalah 6 tahun atau periodenya adalah 6 tahun. Maka laju pertumbuhan ekonominya, nah kita akan coba hitung ya. Oke, rumusnya tadi Tn sama dengan TO dalam kurung 1 ditambah R pangkat N kurangi 1. Nah, kita bisa membuat persamaan ya. Kita ubah sedikit persamaannya agar kita bisa menghitung dengan baik. Nah, kita ubah dalam kurung 1 ditambah R ya, pangkat N kurangi 1 sama dengan Tn dibagi TO. Nah, maka kita tinggal mengisi ya. Oke, saya beri tanda saja supaya lebih mudah. Ya. Kita beri warna merah ya. Hitam juga bagus ya. Oke ya, jadi Tn kita isi ini ya. Kita isi dengan 6 tahun. Oke. Berikutnya Tn di sini ya. Ini saya lingkari. Ini diisi berarti tahun atau sebesar, nah ini ya, 9.566,5. Sedangkan TO ya, kita ambil dari sini. Ya, kita ambil dari sini ya. 6.753,4. Nah, setelah dihitung ya, dalam kurung 1 ditambah R pangkat 5 sama dengan, nah ini dibagi ya, 9.566,5 dibagi dengan 6.000
753,4. Nah, ini hasil akhirnya. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu atau kemudian dicari dalam tabel compounding, didapat angka 7,2%. Jadi ini laju pertumbuhan dari data yang kita miliki tadi. Ya, oke ya. Begitu kira-kira. Semoga mudah dipahami ya. Nah, compounding factor adalah suatu faktor dalam meningkatkan keuntungan dan menghasilkan pendapatan sendiri yang dilakukan dengan menanamkan investasi, kemudian hasil dari investasi tersebut diinvestasikan kembali untuk mendapatkan pendapatan sendiri. Oke, itu yang bisa Pak Anton sampaikan dalam sesi video ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar dari rumah.